Baru selesai training, mau makan malam sambil ngobrol sama temen-temen. Halo, selamat malam guys. Sudah menikah. Di hotel gitu dong. Jadi besok Pelatihan kompetensi IQ anak bisa kakak. Lebih ke ada di ESU tuh ada EQ sama XU. Itu untuk menyeimbangkannya ada di pelatihan di ESU. Suara saya jelas nggak guys? Soalnya ada musiknya, apakah suara saya ketimpa musik? Kan naik oksa. Dok mau tanya dong, kalau ngerasa sesek dada kiri sampai ke punggung sakit banget, sampai kaki lemes, sakitnya itu berapa lama? Berapa menit sakitnya? Ada namanya angina pectoris, itu sakit di dada, lebih dadanya sebelah kiri. Itu nyerinya tuh nggak setiap hari nyeri ya guys. Kadang-kadang terjadi serangan nyeri, senet gitu. Nyeri bisa menjalar ke tangan sini atau bisa ke punggung atau ke sini. Gitu. Nyerinya tapi paling beberapa menit saja, nanti hilang, nanti gitu lagi. Nah itu biasanya erat banget sama lemak tubuh. Jadi biasanya kaitannya erat sama kolesterol. Jadi coba dicek kolesterolnya. Cek kolesterolnya apa kabar. Nggak sih, berasa pegel gitu maksudnya dok, bukan nyeri. Oh pegel? Pegel di punggung. Udah berapa hari kak pegelnya? Coba kalau misalkan pegel di punggung itu bisa jadi kaitannya juga sama aktivitas, sama cara kakak duduk. Jadi kalau di punggung itu biasa porsi duduk yang ideal untuk tubuh. Sakit sih punggungnya. Atau enggak kalau misalkan kok merasa posisi duduknya udah oke sih dok, tapi memang sering pegel. Keadilan dok, lama-lama apa efeknya? Biasanya sih ngantuk ya. Dok, aku punya GERD, tukat lambung, sekarang lagi kumat. Kalau misalkan punya lambung, itu nggak jauh-jauh dari 3 hal. Yang pertama pola makan atau komposisi makanannya. Terus yang kedua pikiran, kaitannya sama pikiran. Yang ketiga jamu pegelinu. Coba kakak lihat ketiga hal ini. Coba pertama lihat makanannya dulu. Gimana kakak aktivitas makannya? Dalam artian apakah saat ini sudah teratur atau memang punya kecenderungan sering telat makannya? Kalau sering telat makannya, ya perbaiki. Karena banyak orang yang punya gangguan di lambung nih, tahu nih kalau misalkan makannya telat akan kambuh, tapi entah kenapa makannya sering telat, masih sering telat aja. Jadi coba untuk berdamai dengan diri kakak, jadi pahami kebutuhan tubuh kakak gitu. Jadi harus ya makannya harus teratur. Terus bab makanan, komposisi makanan juga pengaruh. Jadi kalau misalkan kok kakak sekiranya punya sugesti terhadap makanan tertentu, misalkan sebenarnya sih makanan ini nggak ada efeknya ke lambung, tapi karena sugesti kakak membuat makanan ini jadi ya berefek untuk lambung kakak. Nah kalau memang kok ada makanan, cenderung makanan yang membuat kakak kambuh, ya makanan itu sementara dihindari dulu. Terus yang tentu selain itu makanan-makanan yang memang berpotensi meningkatkan asam lambung juga ya sementara memang harus dihindari. Yang asam pedas baiknya dihindari dulu. Terus selain memang komposisi makanannya, keteraturan makanannya tadi ya, pengen nggak pengen, enak nggak enak, sempet nggak sempet, wajib makan, oke? Terus yang ketiga dulu tadi bab ketiga itu kaitannya sama konsumsi jamu pegelinu atau obat-obat penghilang rasa sakit jangka panjang. Jadi obat-obatan penghilang rasa sakit jangka panjang baiknya dihindari. Oke. Jadi kalau misalkan kakak-kakak punya keluhan pegel-pegel, nyeri-nyeri sendi gitu, kalau memang mau konsumsi obat penghilang rasa nyeri, ya wajib konsultasi ke dokter.
Terus nah sebab yang utama nih kakak harus sadari, kalau misalkan dok aku nggak lagi minum obat penghilang rasa nyeri loh, aku juga nggak makan tuh nggak telat loh, teratur loh. Coba cek kalau memang kedua hal itu nggak kakak lakukan, dalam artian makanannya bagus, nggak mengkonsumsi obat penghilang rasa nyeri tapi lambungnya sering kambuh. Coba cek pikiran kakak, nggak jauh-jauh guys, lambungnya bisa jadi dari pikiran. Nggak ganggu ke apa itu? Gastritis itu bisa sembuh total nggak sih dok? Aku gastritis kalau telat makan kambuh, gampang lapar, cepet kenyang. Bisa sembuh kak, bisa sembuh. Kan kalau kita merujuk dari kitab suci bagi yang muslim ya, kitab suci di Al-Quran itu kan disebut bahwa semua penyakit ada obatnya. Jadi ya artinya bisa sembuh. Dan kakak-kakak harus tahu bahwa sejatinya obat terbaik itu Allah ciptakan dan ada, dan di mana adanya, ada di mana? Ada di dalam tubuh kita masing-masing guys. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya bisa recovery, bisa menyembuhkan diri kita sendiri sebetulnya. Tapi kok kenapa dok ada beberapa orang yang kondisinya kalau lagi sakit sering banget kambuhnya, kalau lagi sakit nggak sembuh-sembuh, kenapa? Kakak harus tahu bahwa obat terbaik ini namanya apa? Namanya endorfin. Dan endorfin ini itu termasuk dalam salah satu golongan hormon bahagia. Nah, permasalahannya di dalam tubuh kita hormon endorfin ini kerjanya itu berbalikan sama hormon stres. Jadi kalau misalkan kok kakak kok sakit sering kambuh nggak sembuh-sembuh, coba lihat saat ini kondisi teman-teman kakak cenderung lebih cenderung banyak stres apa banyak happy gitu. Karena gini prosesnya, kalau misalkan kondisinya stres terus, gelap gitu, ini di atas nih, endorfinnya di bawah. Selamat malam Bunda Azel. Jadi endorfinnya tuh di bawah, stresnya di atas. Ya gimana mau sembuh kalau obatnya aja di bawah guys. Jadi coba lihat, coba sadari kalau memang kok teman-teman sering stres, gampang stres, ya itulah terjadi. Teman-teman sakitnya nggak sembuh-sembuh. Jadi apa yang harus dilakukan biar sembuh? Ya ini harus diupayakan, dikatrol biar plak gitu, biar hormon stresnya di bawah, akhirnya hormon bahagianya di atas nih. Begitu di atas ini, cepet banget sembuh gitu. Salam Kak Fauzi. Makasih ya teman-teman ya yang sering gabung ya, sering gabung. Kalau obat luka yang ampuh, sebenarnya apa yang harus dilakukan kalau misalkan ada luka, ya jaga biar ini tuh kondisinya aseptik gitu. Jadi jangan sampai terkontaminasi bakteri. Jadi kenapa kok bisa infeksi? Karena ada kontaminasi bakteri. Kemarin aku lihat orang kecelakaan, kayak ya orangnya pingsan, sausnya kemana-mana. Aku ini jalan benar-benar parah dok. Kadang kan ada peristiwa gitu ya guys, kalau ngeliat sendiri ya akhirnya kadang begitu. Kakak coba berdamai dengan diri kakak sendiri dan situasi yang lalu. Kakak coba lihat juga polanya, apakah ini sering berulang, dalam artian apakah setiap kali sering terjadi kondisi seperti ini. Maksudnya kalau misalkan ada yang kecelakaan, ini kan jelas kalau misalkan kondisi tadi kan kecelakaan terus sausnya kemana-mana, terus kakak jadi trauma lihatnya, itu pasti ya pengaruh lah ya, karena kakak melihatnya sendiri. Tapi apakah ini juga terjadi pada kasus-kasus yang sebetulnya kecelakaannya tuh kecelakaan ringan, terus kakak juga susah tidur juga gitu, jadi perasaannya kacau juga. Kalau misalkan berulang, berarti kemungkinan ada sesuatu yang berpola. Nah itu harus diatasi sih. Situasi ini harus diatasi. Kalau memang kok kondisinya mengganggu sekali, mengganggu kehidupan kakak, ya di terapi akan lebih baik. Dibaca kali komennya Kak Yogi. Ya. Sorry ya Kak Yogi ya, coba ke atas ya. Dari apa yang dijabarkan itu artinya gimana kitanya sendiri untuk cara berpikir Kak Yogi?
Itu artinya gimana kita berdikirnya? Berdikirnya semua itu gimana kita cara berpikirnya? Salah sehat. Salam sehat kali ya Kak Yogi. Itu artinya gimana kita berpikirnya semua itu gimana kita cara berpikirnya? Ini kaitannya sama apa tadi? Sama yang tadi. Gimana cara mengatasinya gitu Kak? Ya intinya kalau misalkan kok ini berpola sering banget terjadi, itu bisa jadi ada kaitannya dengan PTSD, ada namanya post traumatic syndrome disorder. Jadi ada bisa jadi kondisi di masa lalu yang mirip-mirip kayak gini terjadi pada kakak atau keluarga, yang bisa jadi begitu kakak melihat ini kondisi ini saat ini secara otomatis itu pikiran kakak terrecall atau teringat kembali di situasi masa lalu. Dan biasanya yang kayak gitu tuh emosinya kebawa banget biasanya. Pak Iqbal mana Mbak ada ini? Lagi ambil makanan. Apa lagi ke toilet sih? Gitu. Tapi kalau misalkan situasinya baru itu ya akan cepat berlalu sih. Tapi kalau misalkan kok situasinya ternyata berkaitan dengan tadi post traumatic syndrome disorder, biasanya akan sering banget muncul dengan pola yang sama. Dalam artinya setiap kali mendengar orang kecelakaan atau setiap kali melihat atau mendengar itu bisa jadi sensasinya baik fisik maupun psikisnya muncul lagi. Jangan terlalu berpikir yang sudah lewat biar cepet beli Pajero. Ya siap Kak Yogi, itu kalau mau beli ya guys, ke Kak Yogi ya guys, beli itu ya tadi ya. Tips hafal Soboto dengan cepat nempel di otak KD. Di scan. Semangat ya Kak. Tipsnya gimana ya? Saya masuk 2004 tuh, berarti kan belajar Sobota tuh 2004-2005, udah 20 tahun yang lalu guys. Dulu selalu cemas sama kesehatan, kalau mau kerja selalu takut jadi efek ke badannya, selalu mual, lemes. Kanovita, ada namanya di dalam gangguan somatoform gitu, ada namanya hipokondriasis. Hipokondriasis itu kekhawatiran berlebih terhadap gejala atau sensasi fisik yang dirasakan oleh tubuh. Jadi kalau misalkan ada sensasi gejala yang dirasakan di tubuh, itu udah pikirannya tuh langsung, jangan-jangan sakit berat gitu, jangan-jangan sakit misalkan cancer, jangan-jangan sakit jantung gitu. Nah itu biasanya kalau misalkan kok dilakukan pemeriksaan, fix hasilnya normal. Jadi biasanya gitu, karena ini beberapa saya temukan kasus-kasus seperti ini, berdebar-debarnya sebenarnya karena gangguan cemas yang dia rasakan. Cuman biasanya orang-orang seperti ini karena nggak aware terhadap perasaan yang dia rasakan, jadi dia lebih fokusnya ke sensasi fisiknya. Jadi dia berpikir sensasi fisiknya ini sering terjadi, jangan-jangan sakit jantung gitu. Itu banyak guys. Begitu dicek biasanya kecenderungannya normal. Nah, namanya penyakit guys, kalau misalkan kok sering terjadi, ya bisa suatu hari, tapi jaraknya tuh bukan sehari sama 2 hari ya, tapi bukan sebulan sama 2 bulan, tapi bertahun-tahun, itu mungkin nggak jadi memang ada sakit ke arah sana. Ya kalau jangka panjangnya ada, tapi sebelum itu harus di-cut dulu, jangan sampai akhirnya benar-benar terjadi kerusakan organ yang sifatnya irreversibel. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi itu, mengatasi situasi itu biar nggak sampai nih benar-benar sakit beneran gitu. Ya di terapi. Hipnoterapi bisa menjawab, bisa menjadi solusi atas kondisi yang terjadi, gangguan-gangguan seperti gangguan somatoform, hipokondriasis gitu. Zodiak yang nggak punya rambut apa dong? Kayaknya Allah ciptain rambut deh untuk semua orang ya.
tergantung nih. Kalau dia punya kecenderungan keturunan nggak punya rambut botak gitu ya, akhirnya botak. Ya intinya dibawa santai aja, jangan takut sama apa yang belum terjadi, cerdas berpikir ya kayak Yomi. Prinsipnya sih apa yang bisa membantu kakak untuk bisa mengatasi ini ya, salah satunya sih mindfulness ya guys. Karena mindfulness ini kan belajar kakak dibawa untuk selalu fokus pada kondisi saat ini. Karena kecemasan itu kan terjadi karena pikiran kita nggak fokus di kondisi saat ini, melainkan loncat ke situasi di masa yang akan datang yang belum jelas akan terjadi atau enggak, belum tentu terjadi atau enggak. Nah kalau misalkan kok kondisi depresi itu biasanya berkaitan dengan kondisi di masa lalu yang udah terjadi. Jadi belajar mindfulness sih salah satu yang bisa kakak lakukan untuk membantu diri kakak sendiri. Aku sampai nggak berani lihat berita-berita, pasti langsung aku skip. Iya Kak Darla. Jadi gini, kalau misalkan ya kakak-kakak mengalami kecenderungan ke arah gangguan cemas, cirinya apa sih biasanya? Iya sayang. Jadi yang pertama ada kecenderungan berpikir negatif. Pikirannya tuh dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Mau ke mobil boleh? Boleh, emang mobilnya di mana? Oh di situ. Nanti dulu di mobil ngapain, di sini dulu. Iya, anxiety disorder. Yang pertama kecenderungan pikirannya negatif. Pikiran dulu secara kognitif ya, pikirannya tuh kecenderungannya berpikir negatif, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran yang gak jelas ujung pangkalnya. Terus yang kedua itu berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan afeksi. Perasaannya tuh cenderung sering ya takut, cemas gitu. Ada perasaan cemas yang mensabotase kita. Terus yang ketiga ada gejala yang berkaitan dengan fisik. Tiap orang beda-beda nih. Kecenderungan sih seringnya berdebar-debar ya. Karena kalau adrenalin kita naik itu ya efek di tubuh sensasinya berdebar-debar minimal. Nah bagi beberapa orang ada yang cuma berdebar-debar doang, ada yang disertai dengan gejala yang lain, ada yang sakit kepala lah, mual lah, tegang lah, dan lain sebagainya, keringet dingin lah. Terus yang terakhir itu disertai dengan perilaku. Nah tadi kan kalau sering skip akhirnya di skip itu kan ada perilaku penghindaran terhadap situasi tertentu. Apa sekarang yang tadinya lihat berita biasa aja, ini lihat berita karena ya tujuannya baik kan untuk melindungi kakak biar perasaannya tuh nggak jatuh ke perasaan kecemasan, akhirnya kan di skip. Nah cuman ya itu adalah ciri dari yang tadi disebutkan gitu guys. Waalaikumsalam. Bantu tap-tap guys. Tadi sambil makan nih, sambil makan ngomong panjang kali lebar kali tinggi sampai makannya ditinggalin ya kan, demi jawab pertanyaan teman-teman kan. Nah gantian nih gitu, tap-tap ya. Thank you yang udah tap-tap ya. Yang belum follow juga follow ya guys, karena saya butuh banget support teman-teman semua. Gimana cara supportnya? Gampang support saya tuh. Caranya tinggal bantu tap-tap, bantu share. Siapa tahu juga banyak yang butuh kan ngobrol-ngobrol sama saya ya kan. Terus bantu follow. Jadi teman-teman, bagi teman-teman nih yang ada di sini 80 orang tuh 79 orang wajib follow ya. Ini baru 24 nih yang follow malam ini. Yang sudah follow terima kasih banyak. Yang belum follow wajib follow guys. Thank you. Selamat makan. Terima kasih Kak Num. Kak Batara, obat untuk anxiety apa ya dok? Prinsipnya adalah perlu obat anti cemas. Cuman anti cemas ini harus dari dokter guys. Nggak boleh beli sendiri, nggak ada obat anti cemas kakak beli sendiri tuh nggak boleh. Apalagi jangan banget kalau misalkan
ada temen kakak, dia cemas dan berobat ke psikiater gitu, terus udah dikasih obat, terus dia ngerasa enakan, terus dia rekomendasikan obat itu, dikasihlah kakak. Aduh, jangan ya dek, jangan. Karena kalau misalkan kakak minumnya sembarangan nih, dosisnya bisa makin hari makin nambah dosisnya. Kalau misalkan kok tiba-tiba putus, kakak bisa ngalamin namanya efek putus obat. Efek putus obat tuh ya kakak bisa ngerasakan gejala yang sebelumnya dirasakan, tapi rasanya makin campur aduk gitu, makin hebat gitu. Jadi jangan ya, karena obat anti cemas itu harus dengan resep dokter, harus dalam pemantauan, diminumnya nggak bisa sehari 2 hari. Dan kalau misalkan mau berhenti minum obatnya harus tapering off. Jadi itu artinya kalau kakak-kakak minum obat psikiater itu harus benar-benar terkontrol. Selain minum obat untuk menghilangkan itu gimana ya dok? Ya caranya dengan psikoterapi. Psikoterapi itu tanpa obat guys. Jadi psikoterapi itu apa? Psikoterapi adalah terapi yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah psikologi. Dan ini digunakan untuk teman-teman yang memang mengalami kecemasan, fobia, panic attack gitu. Baiknya dilakukan ini dulu, baru kalau misalkan udah beberapa sesi tapi belum ada respon, baru minum obat. Gitu guys. Ini disarankan untuk apa? Karena kan gangguan medis berkaitan dengan mental ini kan macem-macem ya kan. Jadi kalau misalkan gangguannya ke arahnya psikotik itu yang sudah schizofren gitu, schizoafektif, terus kecenderungan ada termasuk bipolar juga, itu memang harus konsul ke psikiater untuk mendapatkan obat. Terus depresi berat itu wajib obat. Tapi kalau misalkan ranahnya yang masih non psikotik, gangguan cemas, panik gitu, fobia, itu ranahnya masih yang psikoterapi dulu. Baru tadi dipantau berapa sesi, kok nggak ada respon, harus tetap ke psikiater untuk mendapatkan obat. Nah itu pun kalau misalkan kok orang-orang teman-teman sudah mendapatkan obat, udah lagi konsumsi obat nih, sebenarnya untuk cepat pulih, biar minum obatnya nggak panjang, itu ya baiknya tetap dikombinasi dengan psikoterapi guys. Dan psikoterapi modern saat ini itu bisa pakai hipnoterapi, resource terapi. Dan itu yang saya lakukan untuk bantu-bantu klien saya. Saya pakai hipnoterapi atau resource terapi. Teman-teman kalau misalkan kok butuh bantuan saya, merasa perlu dibantu sama saya untuk melakukan terapi, teman-teman boleh hubungi Mimin ya. Boleh di kotak kanan atas itu ya, kotak biru kanan atas. Boleh mau nanya biayanya berapa ke Mimin, mau tahu jadwalnya nanti kita sesuaikan juga ke Mimin. Terus saya berusaha banget untuk bantu teman-teman dengan live malam hari ini atau live sebelumnya. Itu juga upaya saya untuk bantu teman-teman, barangkali teman-teman ada yang mau konsul ya kan. Kalau misalkan teman-teman malu di TikTok, bisa konsul private dan free guys selama 10 menit. Itu setiap hari Senin sampai Jumat di jam 11 sampai 12, 10 menit free. Kalau misalkan kau mau terapi, bisa online atau offline di hari Senin sampai Jumat juga, jam 1 atau jam 4. Di mana kakak? Kalau lokasinya itu ada di Klinik Bio Permata Medika di daerah Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dan kabar baiknya, terapi ini bisa selain offline, tatap muka, bisa juga online. Nah, untuk janjiannya bisa di sini ya, di kotak biru ya. Hei Kak Sukron, doa yang baik ya guys. Tap-tap lagi guys, bantu tap-tap ya. Konsultasi apa aja boleh Kak Jemi. Terapinya bisa pakai hipnoterapi atau resource terapi ya kalau dengan saya ya. Nah, basic saya seorang dokter, kemudian ambil psikolog klinis dan seorang hipnoterapis, seorang coach juga, NLPers juga gitu.
Jadi teman-teman boleh hubungi Wawa ya. Ini Wawanya tuh Wawa klinik kami guys. Jadi mohon bersabar kalau misalkan WA hubungi Wawa. Mohon bersabar karena biasanya aktivitasnya banyak. Doain lah mudah-mudahan bisa punya Wawa khusus untuk hipnoterapi ini, untuk TikTok ini. Bantu tap-tap lagi guys. Iya, aku pagi minum obat kecemasan, malam racikan anxiety Kak Dewi. Semangat ya untuk sembuh ya, kakak pasti sembuh. Kakak pasti kan sering ini ya, wajib kontrol sampai benar-benar ya pulih. Kak Hendra mengalami kecemasan parah. Habis itu ini Kak Hendra bentar mengalami stroke. Oke. Saya laki-laki berarti 53 tahun. Oh, Pak Hendra. Mohon maaf Pak Hendra. Bentar ya. Pak Hendra. Pak Hendra laki-laki 53 tahun, mengalami stroke, kemudian mengalami kecemasan parah. Ya sih kondisinya begini sih teman-teman, ingat Pak Hendra. Jadi kondisinya gini. Sebetulnya kesehatan fisik kita nih berkaitan tentu saja dengan kesehatan mental kita. Begitupun sebaliknya, kondisi kesehatan mental kita juga berkaitan dengan kondisi fisik kita. Bisa ditelusuri jejaknya sih, misalkan stroke. Stroke ini bisa juga berawal dari psikosomatik, bisa jadi. Bisa jadi stresornya tinggi, terus akhirnya mempengaruhi tubuh nih, kena stroke. Nah, kena stroke ini juga kalau stresornya masih tinggi, pengaruh juga nih ke psikisnya. Jadi kayak muter, jadi lingkaran yang ini ya kurang oke ya. Apa yang harus dilakukan setidaknya? Kalau untuk stroke-nya, saya yakin Pak Hendra sudah berupaya semaksimal mungkin untuk pemulihan lagi secara fisik. Nah, biar kok pulihnya maksimal, sempurna, apa yang harus dilakukan? Harus dikombinasi. Selain memang dipulihkan fisiknya, mentalnya juga harus dipulihkan. Dengan apa? Dengan terapi. Jadi saya sarankan sih Bapak, kalau mau diterapi akan lebih baik. Apakah ini akan berpengaruh terhadap kondisi fisik? Tentu. Kondisi mental? Tentu. Dan apakah ini akan berpengaruh juga terhadap penyembuhan secara fisik? Berpengaruh Pak. Karena ada beberapa klien yang progresnya cepat untuk jadi pulih kembali, bisa jalan lebih tegak kembali gitu. Karena sekali lagi pikiran kita secara mental pengaruh banget ke fisik, fisik pun pengaruh ke mental. Terima kasih Kak Elkana. Kadang aku merasa seperti tidak terjadi apa-apa, kadang merasa hidup nggak enak banget. Apa itu psikosomatik? Jadi gini, kecenderungan orang itu dengan perasaan negatif itu ada dua tipe. Ada yang satu memang merasa kecilin dong sayang, kecilin dong. Ada merasa memang kalau misalkan ada sensasi di fisiknya, ada yang memang merasa bahwa iya sih aku selain memang sakit secara fisik, memang perasaan juga nggak enak. Di sini aja. Bentar lagi nih Mima live-nya, bentar lagi udah, terus Mima selesai makan terus kita tutup mobil. Tapi kalau misalkan bisa sama anak-anak mau ke itu boleh? Oh iya. Oh iya deh. Rafa mau sama Abi dulu sana. Mana? Itu duduk di sini. Jadi ada orang yang memang punya kecenderungan menyadari sih, iya sih dok, aku memang sering cemas, aku memang sering panik ada. Tapi ada satu tipe lagi, memang tipe orang yang saking sering banget perasaan negatifnya itu dia tekan, sehingga ya perasaan negatifnya biasanya nggak muncul. Biasaan dia kalau ditanya pikirannya gimana, pikirannya biasa aja sih, perasaan dia biasa aja. Perasaannya gimana? Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apanya ini bukan berarti tenang ya. Nggak apa-apanya sebenarnya kalau dijabarkan tuh nggak enak. Cuman orang-orang tipe ini biasanya nggak bisa menyebutkan perasaan nggak enak apa sih itu. Sehingga biasanya kalau itu yang terjadi, biasanya cenderung gejala-gejala yang muncul tuh gejala-gejala fisik gitu. Nah, kenapa ada psikosomatik ini? Gitu. Biasanya orang-orang psikosomatik
datang ke fasilitas kesehatan bukan karena mereka merasa cemas yang berlebih, bukan, tapi kecenderungan mereka itu merasakan sensasi-sensasi yang dirasakan di fisiknya. Ya kalau misalkan kok dilakukan pemeriksaan tuh hasilnya normal, itu psikosomatik. Waalaikumsalam Kak Arif. Obat psikiater aman gak dok? Selama kakak kok dapet dari psikiater obatnya apapun itu pasti aman. Tapi kalau kakak tahu itu obat seharusnya yang resepin psikiater tapi kakak dapat sendiri, entah dapat dari mana, ya jadinya nggak aman. Dok, cara sembuh dari anxiety disorder gimana? Saran saya sih lakukan terapi guys. Karena gini tahapannya, kalaupun kakak sudah minum obat dari psikiater untuk sembuh lebih cepat, itu juga harus dikombinasi dengan psikoterapi. Udah 17 tahun hilang timbul, apalagi udah bertahun-tahun guys. Karena orang dengan kecanduan psikosomatik, gangguan cemas itu biasanya nggak sakit cuman seminggu gitu, enggak guys, lama biasanya, minimal sebulan lah, 3 bulan ya. Beberapa orang bertahun-tahun ini sebenarnya bukan berarti setiap hari rasa ya, biasanya kambuhan, tapi intensitas kambuhannya biasanya sering gitu. Makanya orang-orang dengan psikosomatik ini merasa ya udah bertahun-tahun sakitnya gitu. Dan sakit yang dirasakan itu bener sakit, gejala yang ada, bukan dibuat-buat. Sakit kepala nih kalau lagi deadline gitu ya, dan sakit kepalanya nggak sakit kepala. Jangan salah, nggak gitu guys konsepnya, beneran sakit kepala. Semangat ya teman-teman ya untuk berjuang untuk sembuh lagi ya. Bantu tap-tap lagi dong teman-teman. Diam, saya diam deh, diam ya, gantian saya makan ya sambil tap-tap guys. Semangat Kak Ang Mulayana, kakak bisa sembuh. Alhamdulillah baik kayak, karena lama tak jumpa ya. Selamat malam Kak Danu. Tolong respon cepat, asam lambutku kumat, udah aku minum obat. Iya Kak, mohon maaf lahir batin ya kalau slow respon ya Kak JKL ya. Karena saya kondisinya saya lagi di Jakarta. Ini lagi di Jakarta. Lagi habis ngisi training untuk Danone. In-house training. Ini baru selesai. Terus miminnya itu di Brebes. Di klinik kami. Jadi mohon maaf lahir batin kalau agak slow. Cuman insya Allah akan dibalas Kak. Bener kalau misalkan kok mau terapi boleh hubungi Mimin ya. Cuman ya tadi mohon maaf lahir batin kalau agak slow respon, tapi pasti dibalas. Pasti dibalas, bisa hubungi Mimin di kotak ya. Tapi baru tahu penyakit itu sekarang dok, saat saya pingsan di keramaian. Iya Kak Arif, bisa jadi pingsannya karena panik attack. Dok, anxiety GERD bisa sembuh nggak ya? Bisa Kak Maya, sudah terbukti, banyak buktinya untuk sembuh. Semangat ya teman-teman ya. Kakak-kakak pasti bisa sembuh, pasti pulih kembali. Saya sambil makan ya, bantu tap-tap guys. Coba lihat, ayo follow guys. Saya bantu jawab pertanyaan teman-teman. Teman-teman juga gantian bantu saya, support saya. Dengan apa dok? Gampang supportnya, dengan tap-tap, dengan share-share, dengan follow. Jadi teman-teman yang mampir atau memang menyimak ini dari tadi, saya menghargai sekali support dari teman-teman. Gampang banget follow. Jadi teman-teman wajib follow ya. Thank you yang sudah follow guys. Kak Arif, awalnya sakit kepala yang parah banget dok. Terus gimana hasil pemeriksaan Kak? Dokter spesialis apa? Umum. Jadi saya dokter umum, kemudian ambil psikologi klinis, kemudian ambil sertifikasi, beberapa sertifikasi seperti hipnoterapi, resource terapi,
NLP, kemudian coaching, kemudian trainer, macam-macam deh. Sambil makan ya guys, tap-tap dong, bantu tap-tap guys. Yo, dibantu ya, tap. Makasih yang udah bantu tap ya. Ya udah follow, makasih banyak ya. Yang pertanyaannya kelewat. Mohon maaf lahir batin ya, yang belum bisa dijawab ya. Mudah-mudahan yang sudah dijawab jawabannya mewakili pertanyaan teman-teman semua ya. Dan yakinlah teman-teman bisa sembuh. Landasannya dari mana ngomong bisa sembuh? Landasannya dari Al-Quran, bahwa semua penyakit ada obatnya. Betul ya guys? Gimana? Kalau Kristen boleh juga dilihat di kitabnya, ada nggak kayak gitu. Biasa sembuh guys. Jadi teman-teman bisa sembuh. Kecilin dong sayang, gimana masih? Gimana caranya bisa sembuh? Ya salah satunya dengan terapi. Karena gini, gangguan mental itu kan sama dengan gangguan fisik gini guys. Kalau misalkan orang punya gangguan fisik, demam lah ya. Demam, beberapa orang di momen saat ini pasti kecenderungannya pengen bantu diri dia untuk pulih kan. Dengan apa? Beli obat di apotik, terus makan buah sayur banyak, ya kan. Minum yang banyak gitu kan. Nah pertanyaannya, saya yakin dan percaya teman-teman sudah ngelakuin itu. Udah minum ini, minum itu, saya nggak tahu, teman-teman tahu, yang paling tahu persis. Nah ketika kok orang dengan demam, ketika kok sudah 2 hari nggak ada perubahan, itu kan pasti harus ketemu ahlinya dong, untuk membantu dia untuk pulih lagi, bener ya? Pasti ke dokter dong. Sama dengan gangguan yang terjadi sama mental. Walaupun beberapa orang gangguan mental ini nggak aware ya, makanya orang sebenarnya sering cemas, dia merasa ini normal, padahal itu nggak normal bagi dia, karena dia mengalami itu hampir setiap hari bertahun-tahun sampai merasa bahwa itu normal, padahal itu nggak normal guys. Ketika kakak menyadari ada yang nggak normal, itu sebenarnya udah langkah pertama untuk sembuh, karena kakak kan mencari upaya bagaimana untuk menyembuhkan diri, betul kan? Tapi kalau misalkan beberapa hal sudah dilakukan secara mandiri, tapi kok belum berefek dengan baik, apa dong langkah yang selanjutnya dilakukan? Apakah kakak tetap memaksakan diri untuk menyembuhkan diri sendiri? Ya enggak dong. Apa yang harus dilakukan? Ya harus ketemu ahlinya. Ketemu ahlinya untuk apa? Untuk melakukan terapi guys. Jadi saran saya bagi teman-teman yang sudah berupaya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, membantu penyembuhan diri sendiri, self healing, tapi kok belum maksimal, saran saya kakak harus terapi. Mau kemana? Ketemu psikolog boleh untuk melakukan konseling. Mau ke psikiater boleh untuk, ya biasanya diberikan obat. Ketemu saya boleh hipnoterapis, saya punya basic hipnoterapis, dokter, dan psikologi klinis. Jadi kalau teman-teman mau dibantu, teman-teman boleh hubungi Mimin ya guys. Dan mohon maaf kalau misalkan kok agak slow respon, tapi pasti dibalas sih. Asam urat apa terapinya dok? Iya, utamanya memang harus mengurangi konsumsi makanan yang kaitannya dengan asam urat. Terus ya minum obat untuk menurunkan asam urat. Salah satunya allopurinol. Nah ketika minum ini, kakak pastikan minum air putih harus banyak, karena dia akan diekskresi melalui ginjal, keluar bersama urin kita. Tap-tap lagi guys, bantu tap-tap ya. Ketika kakak diem, saya jadi diem ah. Dan tiap detik minta tap-tap. Abisnya mereka diem-diem baik. Mimanya ngomongnya panjang lebar. Bedanya psikolog sama psikiater apa dok? Beda, sekolahnya beda. Kalau psikiater itu basicnya dari dokter umum, terus sekolah lagi
dokter kesehatan jiwa. Kalau psikolog, ya psikolog, S1 psikolog, nanti ada profesi, ada penjurusan nih, ambil psikolog klinis ataukah psikolog industri organisasi atau psikolog pendidikan. Dokter, gejala meningitis apa ya caranya untuk tahu dari mana? Gejala yang paling sering itu kan sakit kepala. Meningitis terkadang disertai demam, terkadang enggak. Yang paling utama kalau orang meningitis itu kalau ini ditekuk gini, dagunya kaku, jadi nggak mungkin nyentuh ke sini. Kalau normalnya kita bisa nyentuh sampai sini. Kalau orang meningitis itu kalau digini kan, jadi gini aja, nggak bisa sampai sini. Itu fix meningitis. Selain itu, ya kakak harus konsultasi ya. Kemana konsultasinya? Ke dokter spesialis saraf. Aku asal pikiranku cemas, Kak Eko pasti sering sekali lapar, Kak. Jadi gini, ada namanya emotional eating atau binge eating. Binge eating tuh, kalau binge eating tuh makan yang berlebihan, pesta makan gitu, makannya banyak banget, binge eating. Kalau emotional eating itu kondisi makannya itu saat kondisi stresornya tinggi, larinya ke makan. Oh enggak, spesialnya dokternya apa ya? Penyakit dalam untuk asam urat ya. Penyakit dalam kayopi. Vitamin B kompleks, Nutrimel, membantu mudah capek atau lapar atau kecemasan. Boleh diminum sebagai komplementer ya guys, bukan terapi utama ya. Vitamin-vitamin suplemen itu bukan terapi utama, dia membantu. Jadi vitamin B kompleks, apapun mereknya ya guys, boleh mereknya bebas apapun itu ya sebagai terapi suplementer, komplementer. Jadi terapi pelengkap, bukan terapi utamanya. Jadi orang sakit fisik pun itu biasanya obatnya selain obat-obat yang untuk mengatasi sakit fisiknya, biasanya diberikan juga vitamin. Salah satunya vitamin B kompleks. Mereknya apa aja? Bebas. Iya Kak, user asam urat pakai itu betul. Dokter cinta juga, ya boleh Kak Dava. Ayo bantu lagi dong, tap-tap guys. Setiap detik, setiap menit. Assalamualaikum Bang Syam. Lagi di Jakarta ini Bang Sam. Tapi udah mau pulang. Habis training, in-house training untuk Danon. Iya Kak Yogi kan udah dibaca komennya. Malam ini habis makan balik. Makan apa Kak? Makan ini. Dadah. Habis sama pizza. Tadang. Kabar dari siapa yang mau diucapin? Buah sama sayur. Nggak mempan. Pakai itu. Coba kakak. Nih, itu kan untuk nurunin kan. Ada namanya colchicine juga, tapi colchicine tuh harus dengan resep dokter. Itu kan fungsi untuk nurunin.
kakak pastikan dong yang masuk itu di stop dong. Nih termasuk kopi teh. Kopi teh itu juga itu bisa meningkatkan asam urat guys. Jadi buat teman-teman yang memang asam uratnya tinggi jangan minum kopi sama teh ya guys. Terus sekarang juga risetnya ternyata gula juga ternyata potensi meningkatkan asam urat. Jadi gula hindari juga ya guys. Kamaya gimana ini dokter? Gimana kak? Pak Iko jadi spesialis apa dok? Bedah saraf kayaknya ya. Karena bedah otak coba. Sama bedah jantung lah ya. Bedah jantung sekarang makin gampang karena jantung hampir jarang sekarang yang dibuka bener-bener di black tuh jarang. Ya bedah otak lah. Gula ini kurang bagus ya guys untuk semua hal ya. Jadi baiknya sih memang kurangi konsumsi gula. Kanuf ini siapa ya? Mama Usma. Kalau usia muda, kalau sakit pinggang, gimana? Pinggangnya di mana? Di sini cenderung kempongan separoh atau di tengah-tengah. Kalau di kempongan ini separuh perut. Sorry ya guys, agak batuk dikit. Itu biasanya kecenderungan saluran kemihnya yang kotor. Coba minumnya gimana? Apakah minumnya udah banyak atau memang cenderung sedikit? Biasanya karena minumnya sedikit. Kalaupun banyak, coba lihat lagi apakah cenderung sering air putih atau banyak kan teh, kopi, rasa-rasa gitu. Itu pengaruh juga. Tapi kalau misalkan bukan di kempungan dok, di belakang, menjalar ke kaki atau enggak. Nah kalau misalkan di belakang bisa jadi karena trauma. Apakah pernah jatuh misalkan atau pernah terjadi trauma lainnya. Dok praktek di mana? Serius kasih tahu nih. Di klinik Miu Permata Medika atau cari di Google tuh ada klinik Miu Permata Medika atau klinik Miu Dr. Intan. Dok, bola utara harus operasi ya dok? Derajatnya berapa ya kak? Sampai keluar gitu kelihatan? Kalau iya sampai keluar kelihatan, operasi. Dan biasanya kalau misalkan prolap uteri ini, prolap uteri ya, turun kan? Biasanya karena usia juga pengaruh. Biasanya orang yang dengan prolap uteri kan usianya biasanya udah 50 tahun ke atas. Terus juga biasanya memang riwayat melahirkan banyak gitu kan. Dada tengah ganjal dok, dada tengah atau lebih ke ulu hati. Sambil makan ya guys, saya makan. Tap lagi guys, tap lagi guys, dan follow guys. Ditungguin makan guys. Kalau kakak nggak bisa lah, kenyangan ya kalau kakak. Oke. Guys, saya janji telepon klien. Dan ini karena saya lagi makan, jadi tadi belum telepon. Teman-teman makasih ya yang sudah bersamai hari ini ya. Teman-teman yang sudah bantu tap, sudah bantu follow, makasih banyak. Yang belum follow ya guys. Karena follow teman-teman tuh berarti banget untuk saya. Teman-teman kalau misalkan kok kayaknya mau konsul secara private, saya berusaha banget membantu teman-teman untuk bisa konsul private. Kalau perlu boleh hubungi Mimin di kotak biru itu. Saya mengadakan konsul free 10 menit tiap Senin sampai Jumat di jam 11 sampai 12. Kalau misalkan kok teman-teman mau terapi juga bisa hubungi Mimin. Kalau hubungi Mimin mohon bersabar ya. Teman-teman yang belum follow silahkan di follow. Terima kasih sudah follow. Mudah-mudahan bermanfaat. 10 menit ya, yang free itu 10 menit ya guys. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Kemudian kalau misalkan pengen tahu hipnoterapi berapa biayanya, berapa jam, boleh ke Mimin. Ya, mohon maaf, terima kasih yang sudah follow. Mohon maaf lahir batin bagi teman-teman yang belum di
jawab pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaan dari teman-teman yang lain yang sudah menjawab mudah-mudahan cukup menjawab ya pertanyaan dari teman-teman semua. Makasih banyak ya guys atas kebersamaannya. Kita ngobrol di lain kesempatan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow guys.